Alhamdulillah senang sekali hari ini kita semua insya Allah sehat ya, bisa kumpul di sini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama belajar bersama. Makanya tadi mungkin dipikir ada udah dimulai, nggak diajak kita itu di belakang layar untuk proses biar lebih cepat. Karena kalau kami biasanya, kalau kami pesanan memang istilah kami itu alam ini itu dadakan. Karena memang porsi paling 1-2 kan begitu. Kalau ini kalau 50 ternyata masak air itu ya untuk diawali dari pagi ya belum ramai, jadi mendidihnya memang makan waktu ya, jadi perlu waktu yang cukup tentunya ya. Nah hari ini kita akan membuat mocktail dan minuman campuran kreasi untuk teh. Nah kita bicara tentang mocktail, apa itu mocktail? Nah, ini kalau ini foto saya zaman dulu ya. Jadi ini mixologist, jadi istilahnya saya tuh mixologist. Mixologist itu istilah untuk orang yang biasa meramu minuman. Ya, ini termasuk kita ramu minuman dasar. Nanti ada bagaimana kita meramu minuman yang kita meramu minuman yang kreasinya lebih dalam tanda kutip lebih kompleks atau lebih sulit. Gimana caranya? Caranya adalah contoh bahannya dari nanasnya dibakar dulu. Kan? Kalau bayang, nanasnya dibakar dulu. Terus kita buat istilah kerennya aromanya smoky, berbau-bau asap, kan begitu ya. Nah, jadi ini contoh yang boleh dibilang sesuatu yang berbeda. Karena minuman campuran ini kalau begitu, oh mudah ya Pak? Ya mudah setelah tahu. Belum tahu nggak mudah, ya. Ya sama kan, sesuatu itu semuanya mudah kok. Jadi hari ini saya sebenarnya bukan mengajar, tapi karena saya udah tahu duluan, sama-sama kita belajar hari ini ya. Nah, bicara mocktailnya itu bicara tentang biasanya minuman campuran. Kalau mocktail itu berasal dari kalau dulu kalau kita nggak boleh minum koktail, jadi campuran alkohol ya. Ada di situ semacam bahasa nggak perlu disebutin, nggak perlu knowledge ya. Dan untuk koktail. Nah sekarang kita mocktail itu campuran non alkoholnya ya. Cita rasanya seperti apa biasanya? Biasanya segar ya. Kemudian apa? Bisa dibuat dengan bahan yang sederhana. Bahan sederhana. Makanya istilahnya budget kaki 5, rasa bintang 5. Bahan-bahan yang ada di warung, yang ada di kebun belakang, tapi begitu sajikan itu arisan. Wow. Ya, itu yang diharapkan seperti itu kan. Kalau bahannya mahal hasilnya bagus, biasa ya. Kalau bahannya mahal tuh hasilnya bagus, ya namanya juga barangkali bahannya nggak mahal, hasilnya bagus, itu yang kita inginkan ya. Baik, nah rasa mocktail itu apa aja? Ya, berarti apa? Rasa mocktail ini manis biasanya, kemudian asam, ya, ada segar, makanya nanti kalau lihat kok ada spray di sini, ya. Kemudian di sini aromanya. Jangan-jangan nanti selama ini punya jeruk nipis tapi belum pernah dapat aroma seperti ini. Nah, karena apa? Belum tahu caranya lagi. Sekarang di sini aja nyamuk takut, udah bau serai ya. Oke. Dan warnanya bikin menarik. Ya, warna bikin menarik. Makanya nanti ada di sini macam-macam sirup lah istilahnya ya. Ya. Jadi ini sirup yang ekonomis dan ini yang semi premium deh, dan nanti kita buat untuk apa? Nanti kita terangkan. Oh ya bapak, ibu, nanti ini saya berikan termasuk resepnya ya. Nah, jadi sekarang kalau mau tahu tetap boleh kan, karena nggak mau nanti mau sekarang boleh tetap. Nah, biar agak, ya betul, saya setuju kok. Karena terkadang kalau yang dikirim itu lebih lama, kalau ini langsung dapat ya. Nah, ini peralatan. Alat mana yang ada baru lihat bentuknya di sini? Yang sudah pernah yang mana? Yang belum pernah yang mana? Yang bawah. Yang ini? Yang kanan? Yang ini udah pernah ya? Sering. Ini pernah? Ini pernah? Lihat tadi di sini di meja. Oke. Ini pernah? Oke. Kita nanti pakai semua itu yang praktek. Yang pasti dibuat hari ini yang digunakan adalah ini. Ini dan ini nggak ada. Saya nggak bawa. Itu saringan, bahasa kerennya strainer. Ya, saringan keren itu. Saya lupa punya saya
Jadi untuk info, saya biasanya kan kalau buat ini memang di tempat yang sudah siap, betul ya? Nah jadi mau nggak mau kemarin memang saya peralatan saya nggak ada nih, jadi saya kemarin banyak beli lagi biar bisa praktek hari ini. Memastikan, contoh nih namanya mager, memastikan yang praktek nggak hanya 1 orang, bisa 4 orang saya belikan Pak. Ya. Nah ini jigger pakai J ya, jigger ini gunanya, namanya ada yang satu lagi, ada. Jigger ini gunanya untuk mengukur. Ya, ukurannya macam-macam, biasanya 30 sama 15 atau 20 sama 40. Biasanya separuhnya ini yang lebih besar. Mililiter ya, yang saya sampaikan 30 itu mililiter. Kalau mililiter dalam gram itu 28 gram. Ya, itu jigger. Gunanya untuk mengukur nanti. Makanya contoh nanti untuk sirup ini kita menggunakan 20 ml. Dan itu nanti selera ya. Termasuk nanti pas kita praktekkan itu semua selera, artinya apa? Contoh, teh serai itu kita buat tawar loh. Kayaknya banyak yang suka tawar, termasuk saya. Saya lihat dulu tuh kayaknya pernah kenal kan gitu ya. Jarang ngobrol kan gitu ya. Tapi kalau yang bodoh-bodoh kalau nggak manis nggak seru. Nah ya, nggak apa-apa. Oke, ini jigger, kemudian ini shaker. Shaker itu mengaduk atau ngocok tadi ya. Ini namanya macam-macam. Ini yang shaker yang umumnya ini. Ya. Kalau buka ini biasa, kalau susah di ini. Ya. Kalau susah lagi, kalau udah dingin susah. Nah nanti kita lihat ya. Nah, tadi shaker, ini Boston shaker. Biasanya satunya kaca, seringnya. Ya, ini Boston shaker. Ini bisa jadi shaker kalau ditambah satu lagi ini atau yang kaca. Nah ini nanti Bapak Ibu gunanya yang untuk menumbuk. Ini kayaknya nggak cocok, ternyata ini terlalu dalam ya. Ada 4 ya. Nah, ini yang lebih pendek aja. Atau Anda bisa numbuk pakai ini juga. Boleh pakai cobek kok, Pak. Pakai cobek nanti rasa cobeknya ikut. Pedas gitu. Kalau pakai cobek nanti bukan lagi namanya promos nano. Nanti pedas. Ada pedasnya ya. Nah, ini adanya seperti ini. Nah, itu shaker tadi. Kemudian saya bukan mic dulu deh. ini namanya zester. Zester itu, kalau buat apa berarti? Ya, mana ya ininya? Wah, garnish kok hilang ini? Sebentar, saya mau cari. Ya, ini yang ini nih gunanya. Jadi hiasan itu, ini nanti tarik ke garnish, ya, namanya zester. Jadi contoh begini masuk dulu, ya. Nah nanti bisa, biasanya di gelas itu nggak dimasukin semua, bisa semua masukin atau digantung, kan cantik. Jadi garnish, di zester ya. Kalau mau banyak bisa pakai kayak gini atau begini. Ya. Nah, itu bicara tentang tadi alat ya. Nah ini tadi alat-alat. Ini yang gunanya nanti biar Anda baca. Bahan dasar itu biasanya ada base, apanya ada soda water. Biasanya kita udah nggak minum yang bersoda ya. Nah ada yang lain tuh, ada teh dingin, air kelapa, jus buah, bisa. Jadi kalau saya buru-buru mau minum teh, kan masih panas nih, saya nggak tambahin air biasa, saya tambahin orange juice yang fresh yang baru peras. Jadi teh rasa jeruk tapi semuanya fresh. Ya, jadi bisa langsung diminum. Serta yang lain-lain juga. Oke, ada rasa, di situ ada sirup, ada madu, gula cair. Buat sih gula cair jadi buat belum. Gula cair belum kita ya.
Oke, kayak gula cair itu istilahnya itu simple syrup. Bahannya adalah sekilo gula dicairkan dengan 1 liter air, dipanaskan sampai ya nanti udah jadi sirup. Karena orang terkadang airnya dibanyakin, beda nanti ininya, ya beda takarannya. Oke, ada aroma bisa serai, jahe, kunyit, kulit jeruk ya, mint, ya. Mint kita bisa juga bisa menggunakan yang unik, yang biasa buat sambal apa namanya? Buat lalap, hijau atau hijau? Kemangi kota, ada kemangi kampung lebih wangi sebenarnya. Yang pohonnya berbatang besar ya. Kalau kemangi yang kota kan yang kecil-kecil tinggal satu. Nah itu bagus juga. Teksturnya apa? Teksturnya nanti bisa es batu. Nih kayak minuman kalau kita blender banyak esnya, itu namanya dibuat sampai dia frozen istilahnya. Jadi itu enak sekali pas dingin-dingin ya. Terus ada buah potong, ada selasi, ya. Kemudian ada jeli kecil. Oke. Nah, metode membuat minuman itu macam-macam. Ada istilah build tulisannya, padahal apa? Langsung dituang, bahasanya build. Yang usah bingung, build sama dengan langsung tuang, ya. Kemudian metodenya apa? Stir berarti diaduk. Ya, shake tadi, ya. Model berarti di tumbuk, dan layer itu berarti biasa sampai ada kayak pelangi kan, ya berlapis-lapis. Yang biasa buat lapis ingat ya, sampai lama-lama itu ibu-ibu saya buat lapis kok lama sekali, semua dan 3 pagi itu, ya. Nah ini keren kalau pakai yang layer tuh, ya. Oke, nah kenapa kok minuman bagus? Makanya kan ada yang nanya kemarin, Pak bisa nggak kalau kita pakai gelas kertas saja? Nggak apa-apa untuk disajikan. Tapi yang contoh harus yang real dulu, betul nggak? Nah ini contoh gelas-gelas yang saya bawa. Harganya murah kok. Jadi kita punya di rumah pun bisa berdua aja. Ini keren ini memang kalau biasa live streaming ya, biasa manggung. Tapi kalau ini takutnya kalau ini saya bukan berani tapi buka dulu konten. Oke, ini gelas ngaruh ya. Jadi terkadang minuman udah cakep tambah gelas cakep ya cakep. Ya. Dan makanya saya termasuk kalau sore itu, jadi saya walaupun di rumah, saya sering kerja di rumah, work from home, tapi saya ada coffee break. Jadi jam 3, jam 10 pagi itu ada, saya memastikan bahwa saya pakai piringnya itu plate-nya yang cantik. Jadi ada, kalau bahasanya appetite, ada selera buat makan, ada selera buat minum. Sama dengan ini nanti Anda kalau lihat, ya sudah gelas menarik, ada gardisnya akan lebih menarik lagi. Ya. Nah, gardis apa sih? Gardis ini bahan tambahan yang untuk memperindah dan pastikan bisa dimakan ya. Pastikan bisa dimakan. Jadi contoh kalau contoh-contoh gardis nih. Yang bunga plastik. Nah, ya karena ada payung gitu kan, zaman dulu ya. Nah, ini bisa dimakan tuh. Edible itu artinya bunga yang bisa dimakan. Iya. Ya, jadi artinya boleh silakan gadis yang untuk dimakan. Makanya biasanya termasuk gadis makanan sama. Nanti kalau makanan menarik istilahnya plating kan. Terkadang kan Anda lihat kan, kalau makan piring yang besar, isinya besar, mahal lagi ya. Beli gado-gado bintang 5 itu banyak dan enaknya biasanya lebih enak yang di Mangboy. Ya, tapi kalau tampilan karena mereka apa? Contoh, cara membuat tampilan bagus. Makanya kalau saya senang piring itu polos. Biasanya itu dari contoh saus kacang. Cara buatnya ini paling cepat, ditaruh saus kacang dikit, ditarik pakai gitu. Ada tiga tetes itu ditarik. Coba di rumah. Pasti menarik ternyata. Nah itu contoh ala chef ya. Makanya nanti campur. Jadi datang apa lihat dulu Bu. Jadi
Jangan heran kalau nanti lu kok nggak nafsu makan ya, naruh, ya kayak sayur rangka, kok gede-gede mah potongannya? Alah, ntar boleh punya katanya. Untung nggak gendungan gitu kan? Jadi sama, tetap dibuat yang cantik ya. Nah minuman pun sama. Jadi ini garis-garisnya, garis atau hiasannya. Ya. Nah, ini tadi istilahnya itu rock glass, ya, atau whiskey glass, ya. Dan kalau ini istilahnya highball glass. Nah ini bisa nanti kita praktek bahwa yang nggak ditulis di situ sebenarnya ada beberapa, cuma terusnya sedikit ya, karena bahannya juga sedikit, biar tahu saja. Ya, ini contoh untuk es lemon tea yang di shake, beda rasanya. Kita sama-sama es lemon tea, tapi ini di shake akan beda. Jadi es yang bekas untuk shake dibuang, di sini es baru dengan yang tadi di shake. Oh nanti Anda sudah keluar duluan, terus saya tahu ini bayangin dinginnya gitu ya. Oke, bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini, bahan-bahan ini suruh mawar. Bertepatan saya bawa ini marjan. Jadi kalau Anda sebenarnya apa aja boleh. Saya bukan brand ambassador, yang dibayar oleh marjan. Kemudian kalau teh hitam, black tea. Jadi kenapa sosro ini kalau misalnya Sariwangi rasanya kurang dapat. Jadi kalau black tea bisa sosro, bisa posi, boleh. Mana yang teh hitam? Jangan pakai teh melati, itu beda nanti kegunaannya. Sebenarnya yang justru yang saya bawa tadi biang teh, maksudnya yang nggak dibuat tidak. Kalau Anda pakai teh yang benar-benar bubuk, maka Anda perlu saringan yang seperti ini. Kalau nggak nanti kurang enak, ya risih lah di lidah. Ya. Saringannya masih baru, belum dipakai ya. Oke, nah kalau untuk es batu tentu paling mudah Anda harus ada scoop. Ini saya kemarin nggak tahu mana yang pas, saya makanya beli 4 yang beda-beda, mana yang kira-kira kita bisa pakai hari ini. Itu, nah serai tadi kita kan bicara tentang serai, makanya Pak berapa batang? Sebenarnya agak susah kalau Anda tanya berapa batang. Saya dapat serai ada yang seperti ini bagus nih, besar. Ada yang masih anak-anak, masih bisa diajak dipotong kan? Ya. Jadi kalau berapa banyak, tapi karena modelnya ini yang banyak tadi ya, ini modelnya bagus, maka untuk sekitar kurang lebih 50 porsi itu ini hanya 35 bisa. Tapi sebenarnya biasanya satu porsi itu adalah 1,5 serai akan lebih mantap. Dan 1,5 porsi ini 1,5 bisa jadi Anda juga menggunakan 2 serai untuk 3 porsi. Dan untuk tehnya bisa hanya dengan 1 tea bag. Teh itu kan pelengkap biar warna lebih cantik, karena kalau enggak pasti pucat. Ya, jadi kalau lihat tadi tehnya kok nggak banyak sekali, karena satu teh itu bisa untuk 3 sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, jadi yang akan kita praktekkan hari ini, ya, jadi sahabat ada apa nih? Ya, setelah yang akan kita praktekkan hari ini adalah kita akan membuat, tadi testernya sudah dibuat, ya. Jadi ukurannya testernya adalah 1 liter itu kan bisa jadi untuk 5 gelas ya. Ya, 5 gelas itu bisa dengan kalau serainya seperti ini ya, dengan 5 sampai atau 6 serai. Dan akan lebih bagus, makanya nanti pada saat disajikan Anda taruh serai ini untuk pengaduk atau stirrer bahasa kerennya. Ya, untuk tambahan, ini udah menjadi garnish, nggak usah tambahin hiasan lagi. Oke, ya. Nah sekarang ini sekarang cara motong. Tadi kalau cara motong sudah ibu, yang tadi potong kecil-kecil itu saya aman ya, berarti ya, untuk garis sama. Nah ini hasil potongannya contohnya. Sekarang untuk line, ya untuk line, ini biasanya kan ada yang dipotong besar-besar langsung ya, bagus, tapi Anda beberapa banyak itu waste ini saya terbuang. Jadi cara motongnya
Pertama dibelah dua. Oke, setelah dibelah dua, ini dibagi tiga. Pak, ada artinya Pak. Nah ini, jadi sekarang inilah artinya dibuat. Istilah kami arti, nggak tahu kalau istilah yang lain apa. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ada bijinya, ya kita ambil buang di sini. Atau kalau nggak mau buang di situ, nanti pada saat meres pastikan Anda menggunakan garpu agar bijinya nggak kayak itu. Fotonya begini, oke ya, mudah ya. Ternyata mudah, karena saya melihat biasanya motongnya, ya nggak apa-apa lah, yang salah juga harus dipraktekin ya. Bagus memang, itu buang. Kalau kami kan nggak mau dong itu buang ya. Oke, jadi ini di. Nah, tadi kan kita bicara tentang garnish. Kita contoh garnish dari ini namanya lime ya. Jadi karena kan kalau yang kuning nyebut bahasa Indonesianya apa yang kuning? Ini kan jeruk nipis nih. Oh itu lemon ya. Berarti ini lime ini. Ya oke. Yang semua bujuknya lemon wah. Iya. Ini apa? Jeruk nipis ya. Oke. Memastikan sepemahaman. Itu aja ya. Ini bukan salah benar ya. Biar sama yang kita sebut nanti kan takut salah. Nah ini dipas di kulitnya. Isunya aja masih banyak ya Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk garnish ini pisau yang tepat atau yang kecil panjang. Tapi kalau untuk motong, saya suka ini walaupun orang pasti kenapa gede banget. Karena motong ini mudah, saya bisa cepat sekali. Ya. Oke, ini kalau untuk garnish contoh adalah begini. Kalau pingin ini saya biasa pepetkan agar lebih cantik. Atau jadi saya biasanya lihat ibu-ibu kalau motong itu ada yang saya lihat dari sini saja yang motong, saya takut ya cara dia megang aja kelihatan kan. Kata bapak saya itu namanya kidung, jadi agak kaku megangnya tuh kelihatan tuh jarang pegang pisau. Kikuk ya, kayak paman kikuk. Nah garnish ada tadi contoh garnish ya seperti ini, seperti ini. Dulu trennya seperti itu, tapi ke belakang banyak garnish itu justru di dalam. Ya, oke. Sekarang berarti tadi yang sudah kita potong lime, kalau saya ngomong lime sama ya pemahamannya. Sama Pak. Jeruk lemon, jeruk bisa. Nah, Bapak Ibu, kan tadi satu jeruk nipis sebenarnya kita pakai separuh saja, dipotong seperti ini ya. Nah, setelah itu dibagi dua lagi. Nah, nanti pas praktek, saya ingin ibu-ibu tuh berapa orang, 4 orang, itulah kenapa saya minta bawa sebagian bawa pisau dan atau di sini biar kelihatan. Jadi kita pertama akan buat rose smoke mimosa. Rose smoke mimosa adalah campuran ya dari lime ya ditambah dengan lime-nya di madel nanti ditambah dengan rose syrup. Rose syrup itu sirup mawar rose dan nanti ditambahkan dengan es dan ditop up dengan Sprite. Ya, ini contoh. 4 potong ya, saya rela kayaknya lebih seger ini karena lainnya kecil. 4 potong. Untuk informasi tadi semua pagi udah dicuci ya. Ini di madel. Tumbuk ya.
Selamat datang Bapak Burhanuddin dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa untuk memudahkan menuang, kalau ada sering tuang, gunakan namanya speed pourer, penuang lebih cepat. Ini 15 mili. Ya. Es batu boleh? Mantap. Ya. Aduh, seger amat. Aduh, mantap. Gimana? Cantik? Nah, itu minuman pertama, bahannya lime, proses sirup, ya, dengan spread metodenya adalah muddling atau di muddle atau ditumbuk. Oke, ya. Kasih garnish Pak biar tak Nah, manis. garnisnya di dalam. Ya, ini garnisnya di dalam. Tadi ada praktek ya. Biasanya kalau nampak di atas semua kurang cantik, jadi saya biasanya masukkan, nah biar kelihatan hijau-hijau di dalam. Oke, ini yang pertama. Sekarang mau langsung mencoba boleh? Kon, minum. Coba. Spread aman tadi kan? Dikit aman kan spread? Kalau nggak aman saya gantiin. Mau diaduk boleh Pak? Diaduk. Boleh dibagi dua nggak tuh? Boleh, boleh sekali. Bagi dua dulu, mungkin ibu sekali. Bagi 3. Nambah. Bagi dua kali Pak. Apa-apa. Ya boleh cukup. Ya, dirasakan. Nah, nanti wah resepnya Ibu paling- masih mau coba? Ibu kedua? Kedua ya? Bagi kau nih. buat satu lagi ya. Biar tetap. Yang maunya? Yang nggak mau nggak apa-apa bagi sendiri. Mau cobain deh. Karena Habisin Pak. habisin. Saya coba buatkan beberapa ini sekaligus ya. Wah, Mantap. mantep jaya nih. Apa namanya Pak ini? Ini masih jadi. Rose Smoke Mimosa. Oh, Rose Mimosa namanya. Enak kok. Sambusa ini beda lagi. Iya namanya susah.
Ya, ukurannya kan. Ini tadi untuk tiga nih. Udah. Ini mas saya kok. Ya. Rasa sumbernya. Andre enak banget. Pakai sih habis. Bapak Ibu, Pak kenapa nggak diperes aja? Kalau diperes aja, rasa kulitnya nggak ikut. Ada pahit-pahitnya, pahit-pahit enak. Ya, sama dengan teh tarik nanti. Makanya pekat sekali. Empat. Kalimat 60. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau megang ini masalah gaya ya. Jadi kalau saya bilang kalau megang uangnya begini kayak tukang jamu. Makanya kalau ibaratnya mixologis megangnya beda lah. Jadi kalau menyajikan saya biasanya memang suka yang warnanya memang belum diaduk kelihatan bagus layar, tapi pas untuk diminum bagusnya memang di ya. Nah ini kalau ini mungkin satu-satu es batunya Bu. Ya namanya kalau dari sini kan takut tumpah. Tumpah. Sekarang tahu kan kenapa kalau istilahnya baspun ini loh, baspun ini ulir karena biar bunyi. Jadi kalau ngaduk begini, es teh manis. Bedanya kan, kalau ulir. Nanti ibu-ibu saya yakin pasti ingin punya yang fancy-fancy gini nanti. Banyak kok di online ya. Ada seninya ya Pak ya? Ya? Ada seninya ya? Ada seninya. Saya kalau buat juga begitu tuh. Atau kalau yang nggak putar tadi tangannya begini, tapi begini dia, ya sambil diputar. Nah, ngaduknya kan. Resep ini boleh disesuaikan. Nanti kan saya kasih resepnya. Misalnya, Pak kurang manis, saya mau tambah rosenya, boleh kan selera Anda. Jadi semua resep nanti bisa disesuaikan. Nah, salah satunya juga apa? Begitu selesai langsung dibersihkan. Oke, koktail pertama sudah. Apakah mau langsung praktek? Biar ingat langsung? Oke. Langsung praktek silakan berarti. Motong. Mulai dari motong ya. Mulai dari motong karena motong juga. Ya, berarti Pak orang ke depan. Ya. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Karena ada beberapa yang ada keperluan mau izin, jadi maaf ya saya duluin dulu yang mau pergi. Jadi giliran pertama Ibu Asia, Ibu Vira,
Kira. Masuk ya, Masukin masuk. pulang ya. Udah ya, tinggal ini. Empat orang. Bang Alif mau coba? Silakan. Mau minum? Coba bikin. Oh bikin, kita minumnya aja lah. Ya Ibu Dia. Ibu Dia. Silakan Ibu. Ibu Sofa mungkin mau sekarang? Atau mau minum aja ya Bu? Oh saya biasa di Ibu rumah Ida. suka bikin bu. Ah Ibu ayo maju dong. Ibu Ida. Bu, ini tolong buat alat tambah alat. Ini ada apa?